Oke, tiba saatnya saya memperkenalkan pembicara kita yang ketiga, Pak Budi Isman. Ini luar biasa ya. Beliau pernah memimpin di Exxon Mobil, di Shell Oil, di Coca-Cola, di Sari Husada, di Danone. Salah satu presiden dari ICF ya, Pak Budi ya, International Coach Federation. Saya pikir kita akan belajar yang luar biasa. 45 menit kayaknya nggak cukup nih, Pak Budi. Selamat datang Pak Budi, apa kabar? Terima kasih Coach Han dan juga tentunya para pembicara ya Mas Kia juga Mas Ari dan mungkin nanti ada Mas Biakto juga. Ada Mas Bi lagi dari sini ya. Oke Pak Budi, waktunya mepet sekali. Saya langsung serahkan ke Pak Budi, silakan. Oke, kalau bisa tentunya saya mau share juga slide saya. Kalau boleh dibuka nantinya. Saya mungkin ingin pertama-tama terima kasih kepada semua teman-teman yang sudah hadir di sini. Ya, seperti yang disampaikan tadi, mungkin hari ini saya sharing mengenai pentingnya human capital sebagai sebuah banyak jargon yang mengatakan bahwa human capital atau orang-orang itu dalam sebuah organisasi adalah harta yang paling berharga. Pertanyaannya adalah sebetulnya apakah memang seperti itu atau tidak. Nah, ini mungkin yang mau saya coba provokasi pemikiran kita. Dan tentunya harapan saya adalah juga ada kaitan-kaitannya yang sudah disampaikan oleh pembicara yang dulu sebelumnya, Mas Ari dan juga Mas Kia. Begitu. Saya coba dulu share dulu slide saya kalau ini bisa. Ya, kita bisa lihat dengan jelas, Pak Budi. Bisa ya? Ya, sangat jelas. Oke, nggak terpecah ya? Ya, cukup sangat jelas, Pak Budi. Oke, bentar ya. Sorry. Oke. Jadi hipotesis dari pembicaraan saya hari ini adalah human capital is the most valuable asset. Ini pertanyaan yang sebetulnya dari dulu pun sangat sering saya dengar di sebuah organisasi maupun di perusahaan-perusahaan apapun ya. Tapi pertanyaannya apakah benar atau tidak dan apa sebetulnya implikasinya dalam cara berpikir kita untuk melihat misalnya orang-orang yang ada di dalam organisasi atau perusahaan kita adalah sebuah aset yang memang sangat berharga. Jadi saya ingin perkenalkan saja tadi itu sudah disampaikan secara singkat sebetulnya oleh Coach Han ya dan teman-teman di sini. Basically sekarang hampir 10-30 tahun saya bekerja secara profesional. Sebelumnya waktu masih muda menjadi pengusaha. Tapi karena di Indonesia gagal terus sekolahnya, DO terus, jadi akhirnya melarikan diri ke Amerika, sekolah lagi di situ, akhirnya bekerja di sana, sampai suatu saat saya harus kembali lagi untuk ikut membantu Indonesia, dalam istilahnya saya, untuk mengembangkan tentunya ekonomi Indonesia melalui pekerjaan saya secara profesional. Mungkin banyak yang bisa dilihat di sini, ya pada prinsipnya, mungkin yang paling banyak waktu saya adalah secara profesional, tapi sejak pensiun saya tahun 2010, maka saya lebih banyak sekarang ini membina para pengusaha, terutama yang muda-muda dan kecil-kecil, entrepreneurs maupun startup, supaya mereka juga menjadi seorang entrepreneur yang profesional dan bisa menjadi perusahaan-perusahaan besar nantinya. Karena selama 30 tahun saya bekerja 100% di perusahaan asing, dan capek juga membesarkan perusahaan asing saja, kenapa enggak juga dari pengetahuan itu saya coba membantu teman-teman lain sampai sekarang ini. Saya mulai sedikit dari slide pertama ini, saya ingin membuka wawasan kita. Kalau dilihat di bagian 4 di atas itu adalah perusahaan-perusahaan yang paling bernilai di dunia sekarang ini. Yang paling bernilai sekarang ini. Mulai dari Apple, Google, juga Microsoft. Semuanya kita pasti sudah kenal lah ya brand-brand dan perusahaan-perusahaan ini. Kemudian kalau kita lihat di bawah ini juga brand-brand dan perusahaan yang kita kenal juga sama-sama kita kenal. Yahoo, Kodak, Kia, tapi beda nasib mereka sekarang ini. Yang di atas adalah perusahaan yang paling ribuan triliun gitu ya kelakahnya itu. Sedangkan di bawah adalah perusahaan-perusahaan yang harusnya bisa sama seperti yang di atas, tetapi nasibnya berbeda. Nah, yang common dan determinator-nya itu yang apa sih benar-benar di sini? Salah satunya menurut saya adalah mengenai people, leadership, dan juga tentunya organisasinya sendiri. Kalau di Indonesia kita lihat tentunya ada beberapa contoh saja yang mungkin sering kita dengar. Ada misalnya terakhir ya,
mataharimall.com misalnya pengen menjadi sebuah startup yang ingin mungkin mengalahkan Tokopedia, Bukalapak, Blibli ya, yang didanai luar biasa banyaknya di awal-awalnya, toh bangkrut juga. Mungkin 80 tahun ya, yang punya sebetulnya brand yang cukup kuat ya, tapi kemudian juga bangkrut ya beberapa tahun yang lalu. Ada lagi perusahaan sebetulnya adalah franchise dari luar yang sebetulnya sehat di luarnya, tetapi waktu dibawa di Indonesia dan dikelola di Indonesia, akhirnya juga bangkrut. Apa persamaan organisasi, people, dan leadership-nya? Jadi sebetulnya kalau kita lihat dari sisi kita sama ini 30 tahun dalam bekerja secara profesional, maupun waktu saya sekolah dulunya, saya kebetulan mengambil master's degree saya di organization development, di saya harus dan intervensi yang dilakukan oleh organisasi. Nah, di sini organisasi itu sebetulnya simpel aja, apapun ya, apakah itu pemerintahan ya, apakah itu yayasan, apakah itu perusahaan swasta dan segala macamnya. Organisasi itu sebetulnya simpel. Itulah kumpulan dari orang-orang. Jadi bukan kumpulan mesin-mesin, bukan kumpulan gadget, bukan juga kumpulan dari uang-uang. Kumpulan dari orang-orang yang mempunyai tentunya tujuan bersama. Itu simpelnya ya definisi simpel. Dan kalau kita melihat sebuah organisasi, itu sebetulnya sebuah sistem. Kalau Anda ada orang-orang engineer, Anda paham lah ini ya sebetulnya. Jadi kalau kita lihat bahwa organisasi itu seperti sebuah sistem. Kalau dia akan menghasilkan sesuatu, ya output itu, maka dia memerlukan input, ya input adalah masukannya, kemudian masukan itu adalah diproses. Nah di dalam sebuah organisasi, input itu adalah orang. Ya, salah satu tentunya input yang paling berharga, yaitu human capital. Kalau kita cerita tadi itu aset manusianya. Namun aset manusia itu nggak bisa seperti itu adalah bahan bakunya. Kemudian pada saat dia masuk ke organisasi, tentunya dia akan harus diproses, harus dididik, harus dilakukan on training, harus dimotivasi dan segala macamnya. Yang seperti yang juga disampaikan oleh pembicara tadi, ya, yang Mas Ari dan juga Mas Kia tadi itu. Sehingga akan bisa menghasilkan output yang optimum, ya, yang seharusnya mereka bisa lakukan, ya, sebagai asetnya. Jadi kalau aset juga seperti itu sebetulnya. Kalau kita lihat dari pandangan human capital sebagai aset, ya aset itu kalau kita beli mesin, ya tentunya kita berharap mesin itu bisa bekerja seoptimum mungkin, ya, dan menghasilkan output. Nah pertanyaannya adalah, kalau memang human capital itu adalah sebagai aset, ya berarti dia konsepnya adalah investment. Sedangkan kalau kita tahunya selama ini sebetulnya di dalam pencatatan akuntansi dia sebagai expense. Jadi expense atau investment. Kalau investment itu berarti aset. Jadi kalau kita misalnya beli tanah, beli mobil, beli mesin, ya beli ruko, itu kita anggap investasi. Tapi kalau kita menggaji orang itu dimasukkan sebagai expense, ya, sebagai expense, ya. Nah, jadi kalau kita lihat dari sisi teori financialnya, ya, di dalam keuangan, maka kalau kita lihat di neraca itu tidak ada neracanya, itu ada di asetnya, itu ada manusia di situ. Yang ada adalah di laporan keuangan yang rugi laba, di mana ada gaji lah, ada salaries lah, wages, benefits, ya, dan segala macamnya. Kalau dia masuk di sini, dia masuk dalam expenses. Dalam teori keuangan sebetulnya, kalau kita lihat, expenses itu harusnya tidak bisa dibesar-besarkan. Kalau bisa sekecil-kecilnya. Nah pertanyaannya adalah, kalau orang adalah expense, berarti apakah kita akan menggaji dia sekecil-kecilnya? Apakah kita akan membuat dia misalnya se-efisien mungkin, tetapi kemudian tidak mendapatkan motivasi dan segala macamnya? Sedangkan kalau kita membeli mesin, dimasukkan di sini dalam aset misalnya, dalam land building equipment atau apapun, maka kita nggak peduli sebetulnya harganya berapa, asal mesin itu bisa menghasilkan lebih dari yang dana yang kita keluarkan. Itu konsep investment, return on investment, kan itu. Tapi kita nggak pernah cerita soal human itu sebagai return on investment. Jadi ini paradoks dalam cara kita berpikir sebetulnya nantinya, bahwa kita berpikir itu kalaupun misalnya kita nggak bisa mengganti, ya, PSAK atau sistem accounting, ya, di Indonesia,
atau sistem accounting luar negeri itu IFRS namanya, ya. Ya, saya akan challenge ini sebetulnya. Kalau memang betul-betul kita memikir bahwa orang itu adalah aset yang sangat berharga, harusnya ada di dalam balance sheet-nya kita. Nah, tapi dulu saya membuat paper di George Washington tempat saya kuliah, men-challenge pemikiran sistem akuntansi dunia gitu ya. Karena menurut saya kalau memang betul-betul kita mau menganggap manusia itu sebagai aset yang paling berharga, harusnya ada di balance. Nah, cuman ya sekali tantangan waktu itu sekarang itu masih bagi saya adalah dalam saya bekerja di perusahaan-perusahaan asing, perusahaan besar ini dalam memimpin perusahaan-perusahaan itu. Kami selalu salah satu KPI-nya saya menaikkan nilai perusahaan itu, membuat perusahaan itu menjadi sangat valuable. Itu salah satu KPI tentunya ya, bukan satu-satunya KPI. Nah, dalam melihat faktor-faktor apa saja yang untuk menaikkan nilai perusahaan itu, ada 10 faktor utama yang selalu saya lihat gitu, yang harus diutak-atik gitu ya, oleh saya dan tim tentunya. Apakah itu soal industri dan kategori yang kita lihat ya, soal sustainable sales growth-nya atau market share, atau ada soal brand yang mungkin nanti diceritakan oleh Pak Subiakto ya, dan paten, ada soal struktur biaya, ada cash flow, profit margin. Nah, di sini adalah soal management, team, and people. Dan ini penting sekali juga saya mau sampaikan di sini. Karena ada beberapa studi kasus yang ingin saya coba share di sini, betapa pentingnya soal human capital ini dan cara kita berpikir, walaupun di dalam keuangan kita orang-orang itu dianggap expense, tapi minimal dalam pola pikir kita sebagai leader, sebagai pemimpin dari organisasi itu harus kita lihat ya, mindset kita mereka itu adalah sebagai aset yang harus mendapatkan return on investment yang baik, sehingga kita tidak khawatir ya, asal kita mendapatkan walaupun harganya harus mahal, tetapi kalau kita mendapatkan hasil yang lebih baik, maka itu adalah investment yang baik. Studi kasus yang pertama yang ini saya coba share dengan teman-teman di sini adalah pada saat saya waktu itu diminta oleh shareholder saya waktu itu di Belanda ya, saya pindah dari Coca-Cola waktu itu, akhirnya ambil alih PT Sarihusada Tbk. Waktu itu perusahaan IPO sudah IPO lama ya, satu perusahaan yang pertama IPO sebetulnya Sarihusada dengan brand susu SGM-nya. Nah, salah satu pionir sebetulnya dalam industri susu dan nutrisi anak-anak di Indonesia. Nah, karena sesuatu hal dan perkembangan yang lambat sekali, sudah hampir dari tahun 57 ya, tahun 2005 akhirnya kita ambil alih. Saya menjadi CEO di situ. Yang pertama sekali saya lakukan dalam 6 bulan, saya tidak melihat yang lain-lain kecuali melihat people-nya. Jadi yang pertama saya lakukan dalam 6 bulan itulah pergantian manajemennya. Ya, pergantian manajemen, kemudian baru setelah itu yang lain-lain saya pikirkan. Nah, waktu itu, waktu pengambilan alih itu, nilai saham kita masih sekitar 2.000 per sahamnya. Waktu itu saham yang beredar sekitar 2 miliar, maka nilai waktu itu kita ambil alih itu sekitar 4 triliun. Jadi waktu itu pemegang saham mayoritasnya adalah Numiko dari Belanda. Setelah hampir 2 tahun lebih, ya saya perbaiki bersama teman-teman dan tim-tim yang baru, ya segala macam. Kemudian akhirnya kita jual itu ke Danone. Ya, dengan nilai Sariusadanya sekitar 20 triliun. Berarti 5 kali lipat dalam tempo kurang dari 3 tahun, naik nilainya. Nah, salah satu yang saya ingin highlight di sini adalah mengenai tim dan people. Kalau tidak ada tim yang saya rombak di awal pertama di 6 bulan, saya tidak mungkin bisa mencapai value seperti ini. Plus di dalam penjualan kita ke Danone itu sih ada unsur tim yang nilainya, unsur tim itu saja saya perkirakan sekitar 1 triliun. Jadi tim saya itu bisa dinilai hampir 1 triliun dan akibat dari tahun 2007 makanya saya dan tim semua direksi ya tidak diperbolehkan keluar dulu dan dibuatkan kontrak 2 tahun setelah penjualan ini supaya stay dulu di situ sebelum nantinya ada manajemen baru. Karena walaupun saya masih bisa tetap di situ, tapi saya memang ingin pensiun muda ya setelah saya melakukan penjualan ini ke Royal Numiko. Jadi itu
nilai dari sebuah tim dan human capital. Nah, itu baru truly human capital itu sebagai aset itu menurut saya, karena value yang didapatkan dulu waktu 2005 kita pergantiannya, ternyata ada nilainya sekitar 1 triliun di situ. Yang kedua, studi kasus yang ingin saya bawa, setelah tahun 2010 saya banyak membangun bersama-sama membantu UMKM ya, mulai dari yang paling kecil ya, seperti contohnya Agrinesia diri tahun 2011 hanya dengan modal 500.000 sebetulnya ya, pasangan Anggara dan Rizka akhirnya bisa berkembang dengan cepat ya, sudah punya sekarang ini 3 pabrik ya di Sentul, kemudian ada di Surabaya, baru saja kita fund juga 2 tahun yang lalu sekitar 150 M di situ. Kemudian tumbuh sangat cepat, dan tentunya salah satunya membangun tim profesional di situ. Nah, dalam tempo cuma 8 tahun, ya, bisnisnya sudah bernilai lebih dari 1 triliun, dan harapan saya suatu saat dia akan bisa IPO dalam tempo mungkin 1-4 tahun ini. Kemudian banyak sebetulnya contoh-contoh, tapi mungkin juga ingin saya coba sampaikan karena hubungannya dengan human capital tadi itu. Ini adalah kalau tadi itu dari 2011 ini sangat baru sebetulnya ya, baru buka itu cuma 2 tahun gitu ya. Kemudian sekarang ini mungkin sudah hampir 250 hampir 300 M ya revenue-nya setahun, dan terus tumbuh. Dan salah satu kunci yang harus kita kalau kita ingin sustainable membangun itu adalah juga human asset-nya. Nah, makanya kita mulai juga membangun walaupun founder-nya yang awal-awalnya kami akhirnya mulai membangun tim-tim yang profesional, walaupun timnya mereka sendiri. Sekarang pun sudah banyak sekali perusahaan-perusahaan venture capital yang dengan untuk funding, kami juga bisa, dan juga dalam 4 tahun ke depan bisa IPO. Kuncinya sebetulnya adalah penutup saya adalah apakah betul-betul kita percaya human capital itu aset yang memang paling berharga di organisasinya kita. Kalau memang iya, berarti kita juga harus mempunyai mindset yang berbeda yang dalam memperlakukannya. Kadang-kadang ada selalu banyak teman-teman yang saya lihat, Pak, kami tidak mampu sebetulnya membayar orang ini lebih mahal dan segala macam. Karena kami masih kecil. Sebetulnya banyak cara sebetulnya untuk mendapatkan orang yang bagus ya, tidak juga yang sudah jadi, tapi memfokuskan diri juga untuk membangun tim dari dalam. Waktu saya di Coca-Cola tahun 94 dulunya, waktu kami buyout 10 perusahaan-perusahaan Coca-Cola lokal waktu itu, kita gabungkan menjadi satu. Salah satu program pertama saya waktu itu adalah membangun tim mudanya di dalam. Jadi setiap tahun 20 orang muda hebat kami kumpulkan, kami buatkan mereka adalah calon-calon pemimpin dari luar yang mungkin sekarang banyak teman-teman sudah melakukan seperti management trainee program, ada seperti graduate trainee program. Dan kalau Anda lihat dari alumni-alumni dari misalnya saya data kembali dari tahun 94 itu siapa yang ikut program itu sekarang ini sudah berada di posisi-posisi seperti CEO di perusahaan-perusahaan multinasional, direksi di perusahaan-perusahaan BUMN, segala macam. Ini kalau kita mau juga membantu negara ini juga sebetulnya ya, dari pihak swasta pun juga bisa. Karena kalau pihak swasta pun bisa mengembangkan timnya dan aset-asetnya dari dalamnya, kalaupun mereka keluar nantinya jangan baper ya, jangan juga takut ya, karena mereka juga mungkin bisa memberikan kontribusi ke negara kita lewat sebetulnya ilmu-ilmu yang mereka sudah pelajari dari kita, baik dia mungkin menjadi negarawan, mungkin ya seperti Mas Kia tadi misalnya, atau mungkin menjadi pengusaha-pengusaha yang luar biasa berhasilnya. Nah, jadi intinya dari hipotesis saya hari ini adalah human capital itu bagi saya secara pribadi adalah memang saya treat dia sebagai the most valuable asset. Karena saya paham betul ya, tadi kalau dilihat di slide pertama saya, kurang apa Yahoo itu, kurang apa Kodak itu, kurang apa Nokia itu, kurang apa itu. Tidak ada yang kurangnya. Uangnya, teknologinya, tidak ada. Yang kurang itu adalah bagaimana orang-orang di sana, bagaimana pemimpin-pemimpinnya, bagaimana cara mereka membuat keputusan-keputusan ya yang membuat akhirnya bisnisnya sustainable atau tidak, atau organisasinya bisa sustainable atau tidak. Jadi itu mungkin ya supaya banyak waktunya juga untuk diskusi. Jadi saya sengaja mungkin dipercepat saja. Saya serahkan ke Coach Han untuk misalnya untuk kita tanya jawab.
Terima kasih. Baik, thank you Pak Budisman. Wah, ini saya perlu applause yang luar biasa karena materi yang pendek, ya jauh lebih cepat dari jadwal, tapi saya belajar sangat banyak dari materi yang singkat ini. Salah satu contoh leaders yang baik adalah mampu berkomunikasi. Terima kasih banyak, Pak Budi. Ya, Pak Budi, sebelum saya mengawali beberapa pertanyaan dari teman-teman, ayo teman-teman silakan langsung masuk ke pertanyaan-pertanyaan di chat board supaya waktunya kita bisa manfaatkan dengan baik ya. Pak Budi, kalau saya boleh mengawali dengan satu pertanyaan, apa sih Ya. pengalaman memimpin yang paling berkesan, atau mungkin lebih spesifiknya, kegagalan memimpin yang paling berkesan, yang kemudian jadi pelajaran yang besar bagi Bapak sejauh ini? Boleh cerita sedikit, Pak Budi? Kegagalannya ya. Oke, mungkin sebetulnya malahan waktu memimpin di Sarihusada di awal-awalnya, saya merasa gagal di awalnya. Karena kegagalan saya, frustrasi saya dalam kecepatan saya untuk mencoba mengganti tim manajemen. Nah, sampai sebetulnya di 6 bulan pertama itu, saya ingat sekali saya mengirimkan surat ke pemegang saham saya di Belanda waktu itu, mengundurkan diri waktu itu. Saya sudah sampai hampir linglung gitu. Karena saya sudah tidak tahu lagi bagaimana caranya saya, karena saking banyaknya persoalan yang harus saya tangani begitu. Dan saya sendirian, karena saya merasa bahwa tim ini tidak akan bisa membawa saya ke tempat yang shareholder harus saya bawa, jadi objektif yang diberikan. Nah, jadi salah satu persyaratan akhirnya, karena shareholder saya tidak mau saya mundurkan diri, maka saya minta 5 hal yang harus disetujui dulu oleh pemegang saham saya, supaya saya tidak mundurkan diri. Nah, begitu saya dapat mandat 5 hal itu, baru saya bisa. Jadi artinya apa? Salah satu banyak sekali kegagalan-kegagalan BUMN atau perusahaan-perusahaan yang lain yang saya lihat adalah karena shareholder tidak memberikan mandat yang banyak kepada CEO-nya atau presidennya untuk melakukan, terutama membangun timnya. Nah, saya waktu itu, ya saya bilang, salah satu yang pertama saya bilang, saya minta adalah saya boleh memilih siapapun yang menjadi direksi saya. Itu syarat pertama. Nah, cuma satu saja yang waktu itu mereka minta, yang harus dilakukan berdua dengan shareholder adalah CFO-nya, Direktur Keuangan. Karena bagi mereka Direktur Keuangan itu sangat penting. Jadi artinya boleh saya mengusulkan, tetapi approval-nya oleh shareholder. Tapi sisanya mereka bilang, ya boleh, siapapun yang mau. Kenapa begitu? Karena seorang CEO itu harus membangun tim yang satu visi dengan dia. Yang kemudian juga cocok mengisi puzzle-puzzle-nya dia. Saya tidak mengatakan saya mencari orang yang sama dengan saya. Malahan saya mencari CFO saya yang sangat berlawanan dengan tipenya saya. Malahan saya mencari CEO yang saya rekrut, CFO-nya, Direktur Keuangan saya orang India. Saya pilih. Karena saya tahu dia mampu melawan saya. Dia mau mengkritik saya. Karena saya tahu direksi saya yang lain tidak akan mau. Jadi saya nggak bisa. Saya sudah paham bahwa kalau tiba-tiba saya itu menganggap saya yang paling pintar dan saya yang paling bisa, maka saya sudah menghancurkan bisnis ini. Itu salah satunya. Jadi itu menurut saya gagal pertama itu adalah karena tidak ada mandat itu menurut saya. Alright. Jadi mandat pertama, syarat pertama adalah keleluasaan membangun tim. Luar biasa. Thank you, Pak Budi. Ada pertanyaan dari Mas Irnal Akbar. Saat masuk sebagai CEO di Sarihusada, kan yang pertama perubahan manajemen, seperti yang diceritakan barusan ini ya. Apakah memang itu... Oke, kenapa tidak mulai dari produk atau branding atau expenses-nya? Itu pertanyaannya. Ya, makanya saya bilang, saya kemanapun, jadi mungkin teman-teman yang mungkin kenal dengan saya, atau mungkin boleh tanya ke teman-teman yang kenal dengan saya, yang pernah di Shell mungkin dengan saya, atau di Mobil Oil, atau di Coca-Cola, atau di Sarihusada, atau di Danone, silakan tanya ke mereka bahwa kalau saya masuk ke sebuah organisasi yang baru atau memperbaiki sesuatu, yang pertama sekali saya harus perbaiki dulu orangnya, bukan produknya. Jadi 6 bulan itu saya nggak peduli dengan sales-nya, saya nggak peduli dengan produknya bagaimana. Jalankan aja seperti biasa dulu. Karena saya tahu saya tidak akan bisa melakukan banyak hal kalau timnya saja sudah tidak cocok, kalau timnya saja sudah tidak satu visi, kalau timnya saja sudah tidak kompeten. Buat apa saya mau buat produk baru ya? Kalau mereka nggak bisa eksekusi. Buat apa saya mau beli mesin baru kalau nanti akhirnya tidak terpakai dengan penuh gitu? Buat apa saya punya dana banyak tapi saya nggak akan bisa deploy dana itu dengan sebaik-baiknya? Nggak bisa. Jadi nggak ada gunanya kan itu. Artinya bagi saya kadang-kadang orang melihat saya itu di awalnya itu seolah-olah kok lambat ya Pak Budi, ini diam aja. Padahal saya itu membangun tim dulu gitu.
Tapi once saya membangun tim, saya akan full speed. Ini sama kayak kita dengan COVID ini sebetulnya. Kita lebih suka pahit di depan, ya, pahit di depan sekaligus, atau pahitnya sedikit, ya sakitnya sedikit, tapi lama banget kan itu. Nah, kita totally lockdown misalnya, mungkin sakitnya sebulan gitu, misalnya semuanya lockdown misalnya, saya nggak tahu ini kan pendapat pribadi saya ya. Atau ya buka sedikit boleh, ini boleh, tapi tetap aja ada terus gitu sampai sepanjang masa ini COVID ini. Jadi lebih sakitnya terus ya, walaupun sakit sedikit-sedikit. Kan itu. Kalau saya itu, biar sakitnya sekali, habis, tapi setelah itu beres, kita go ahead and full speed. Alright, jadi itulah jawabannya ya Mas ya. Kemudian dari pertanyaan kedua dari Pak Kuntana Arjuna. Nah ini, dari pengalaman Pak Budi handle banyak company, level manajemen mana yang paling banyak menghambat pertumbuhan organisasi? Di level mana gitu mungkin pertanyaannya ya, sumber masalah utamanya. Silakan Pak Budi. Sebetulnya direksi sih, kalau saya yang pertama. Ya, berurutan sih, berurutan. Yang pertama sekali direksi. Tapi yang kedua, yang paling sebetulnya gini. Karena direksi itu jumlahnya sedikit, ya. Tapi sebetulnya kan kedudukannya sangat penting karena nyambungnya kita, ya, antara visinya CEO dan segala macam shareholder itu disambung oleh direksi itu. Tapi karena jumlahnya sedikit, mungkin cara kita mengelolanya tidak seberat kalau di middle management. Jadi kalau dilihat dari sisi yang mana yang paling sulit dari sisi waktu dan karena banyaknya, itu middle management di mana-mana. Dan middle management itu pun yang paling sering yang kita istilahnya itu talent war ya. Peperangan untuk mencari talent-talent itu paling banyak itu adalah di middle management. Dan itu di Indonesia ini sayang banget ya, kita jumlahnya banyak orangnya, tapi dari sisi quality sangat tidak memenuhi syarat menurut saya. Oke. Right, terima kasih masukannya Pak Budi. Ada jawaban lain, ada pertanyaan lain dari teman-teman mewakili UKM nih ya. Mas Asyuri menanyakan, kalau UKM nih, mau rekrut profesional dulu atau expand, selling dulu atau rekrut ya, karena keterbatasan modal. Bagaimana nasihat Pak Budi? Ya, itu sama ya, penyakit UKM kan begitu ya. Jadi selalu punya alasan bahwa nggak punya modal kan gitu. Kalau kita lihat bahasa startup, jadi saya bilang gini kan ke teman-teman yang UKM ini. Saya nggak suka kata UKM. Karena UKM itu kayaknya itu mendengar UKM itu aja orang sudah bilang, waduh ini mak-mak yang pakai jual keripik pakai plastik gitu. Mendengar kata UKM. Jadi kurang keren istilahnya. Tapi ya sudahlah, itu kan aturan pemerintah gitu ya. Nah, apa yang saya anjurkan ke teman-teman UKM adalah, boleh saja kita UKM, tapi cara berpikir kita seperti startup teknologi itu. Ya startup teknologi seperti Grab, Tokopedia, Bukalapak, apalagi ini, Gojek, Traveloka, semuanya lah ya, coba lihat tuh. Itu mereka nggak punya modal, modal mereka cuma ini aja. Tapi mereka bisa mulai merekrut orang itu, orang-orang yang bagus-bagus dari awal. Caranya yang beda-beda. Nah, jadi makanya di startup itu banyak sekali mereka sharing misalnya sweat capital namanya ya. Nah, jadi oke, saya berikan saham ya karena saya bayar Anda, mungkin Anda kerja gratis dulu, tapi yang mampu bayar cuma insentif. Banyak cara sebetulnya. Kita bisa variable cost, bisa profit sharing, bisa berikan saham ya. Cuman masalahnya adalah mau nggak kita dari awal berpikir seperti itu. Itu mental itu yang harusnya kita buang dulu. Baik. Ini senada dengan pertanyaan Pak Vivaldi ya. Pak Vivaldi juga menanyakan kapan saat yang tepat untuk UKM mulai merekrut tim profesional. Saya pikir sudah terjawab di sini. Jadi saya langsung lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Pak Arifin sekaligus Bu Esther Patricia. Ini hampir sama. Pertanyaannya begini Pak Budi. Bagaimana sih menyelesaikan konflik di dalam SDM? Dan lebih baik mana? Mengganti orang dengan yang baru atau coaching orang yang lama? Masalahnya waktu, biaya, dan hasilnya seperti apa? Silakan Pak Budi. Ya, terima kasih. Sebetulnya saya adalah believer dari orang-orang yang harusnya diberikan kesempatan. Jadi pertanyaannya adalah, kita paham nggak sebetulnya aset kita ini, orang-orang kita ini, posisinya seperti apa? Kompetensinya seperti apa? Performanya seperti apa? Jadi artinya, saya bilang itu harusnya ada namanya itu people strength analysis. Jadi kekuatan orang-orang kita di dalam itu harusnya kita review dulu semuanya. Karena secara simpel kan begini,
Bisa saja kita buatkan 4 kategori orang kita. Pertama, misalnya orang yang betul-betul dia performanya bekerja sekarang bagus, dia punya potensial yang hebat, punya karakter yang bagus, ya. Mungkin itu adalah star ya, bintang-bintang kita yang mungkin kita harus develop mereka untuk. Tapi ada juga orang yang mungkin kategorinya, ya waktu kita analisa adalah dia bagus banget pekerjaan sekarang, tapi nggak punya kemampuan untuk mungkin menjadi bintang kita masa depan. Seperti sopir lah, ya. Sopir itu mungkin jago dia menjadi sopir, bagus sekali dia menjadi sopir, mungkin bintang 5 dia sebagai sopir, tapi dia mungkin jadi CEO mungkin, kan gitu. Jadi ada masa depannya. Ada lagi orang yang sebetulnya mungkin masih tanda tanya karena dia baru, ya. Mungkin dia baru pindah jabatan, dia masuk. Nah, orang-orang ini harusnya di-develop, ya, bukan langsung di-judge begitu, development. Nah, tapi kalau ada orang formanya sekarang tidak bagus, kompetensinya juga tidak ada, potensialnya tidak ada, karakternya juga tidak bagus, itu bagi saya sudah langsung dikeluarkan aja. Kalau saya sih. Nah, tapi sisanya harus ada teman-teman ini kemampuan melakukan namanya analisis dulu kekuatan dari timnya, kemudian buatlah program-program sesuai dibutuhkan teman-teman pekerja diharapkan. Dalam penelitian waktu dulunya, itu sangat-sangat tidak efisien dalam asetnya. Kenapa itu? Misal kita menggaji seseorang 10 juta, ya, tapi hasil performanya itu mungkin paling tinggi 75% yang dikerjakannya itu. Jadi kemampuannya itu yang dikeluarkan baru 50-70%. Ada yang bisa betul-betul ke atas biasanya. Padahal kita sudah dari sisi investment itu kan nggak bagus. Sama Anda membeli mesin harga 10 M, bisa ton setahun, hanya dipakai 5 juta. Berarti wasting investment toh. Nah, cuman kalau mesin itu kan tinggal digenjot, kan nggak bisa. Orang itu harus di-develop, orang itu harus dimotivasi, orang itu harus diberikan semacam pengembangan, baik sisi mentoring, coaching, dan segala macam. Gitu kira-kira. Oke, good. Thank you. Pertanyaannya luar biasa, jawabannya juga sangat mengena. Ada pertanyaan berikutnya. Saya ngebut ya, Pak Budi, ya. Banyak pertanyaan ini. Ya. Bagaimana caranya mengkomunikasikan message dari top ke down level agar mereka sepaham tentang makna dan eksekusinya juga bisa benar? Ya, ini salah satu kunci yang tadi disampaikan oleh Mas Ari juga, ya, dengan Mas Kia. Salah satu kunci dari seorang leader atau kompetensi yang paling penting itu adalah communication skills, ya, communication skills. Tapi bukan hanya soal communication skills, tetapi juga adalah bagaimana seorang pemimpin itu mengartikulasikan atau menerjemahkan visinya dia, mungkin programnya dia itu sampai sebuah action yang bisa diserap oleh orang-orang sampai paling bawah. Itu kunci juga. Jadi berarti salah satunya adalah komunikasi. Nah, apa yang saya lakukan misalnya di Sadusada, di Danone, maupun di Coca-Cola, dan segala macam itu, saya selalu mempunyai minimum communication program yang rutin dan wajib. Misalnya, ya, saya selalu mengadakannya misalnya dengan, gitu ya. Nah, jadi misalnya setiap karyawan saya pasti perusahaan saya melakukan itu. Kalau sekarang ini zaman gampang, pakai Zoom ini aja kita bisa komunikasi ke seluruh karyawan kita di seluruh dunia. Kita bisa bicara seperti ini. Kalau dulu zaman saya tentunya memakai surat, misalnya memo dari CEO, ya, dibacakan oleh bank cabang saya, dibacakan oleh direksi saya untuk setiap fungsi dan departemennya. Setiap bulan. Kemudian setiap kuartal kita ada pertemuan, setiap tahun kita ada, setiap tahun pasti juga ada. Dan semua dari program-program itu adalah program komunikasi. Ditambah, sekali saya sebagai CEO, tadi Mas Ari juga mengatakan ya dengan Mas Kia, saya adalah tipikal orang yang egaliter. Dan waktu itu setiap minggu saya mengadakan namanya CEO Coffee Morning namanya. Kalau di Coca-Cola itu namanya CEO Coke Morning. Nah, Coca-Cola minumnya pagi soalnya. Jadi Coke Morning, bukan Coffee Morning lagi. Jadi, ya, apa lakukan secara random setiap minggu itu saya memilih 10-20 karyawan bebas. Mulai dari tukang sapu sampai direksi.
itu dipilih secara random dan bertemu dengan saya setiap minggu 2 jam, ya, itu bebas berdiskusi mengenai perusahaan, mengenai mereka, dan itu dicatat dan dinotulenkan. Nah, dari situlah saya sebetulnya banyak sekali dapat. Tidak pernah saya dengar dari direksi, tapi saya dengar dari tukang sapu, saya dengar dari operator di pabrik, saya dengar juga dari salesman di lapangan. Dan itu luar biasa. Kadang-kadang direksi itu takut-takut saya mengadakan itu, karena takut banyak ketahuan mereka itu komunikasinya nggak jelas gitu. Dan itu kenyataan seperti itu. Tapi bagi saya, ya inilah yang harus kita lakukan. Artinya kita juga harus bisa menerima feedback dari bawah, paling bawah pun, ya. Saya tidak mengatakan ini dan setiap hari, tapi sekali seminggu, kenapa tidak? 2 jam yang kita melakukannya, misalnya ya. Belum lagi yang tadi itu secara serentak kita melakukan communication. Jadi buatlah istilahnya saya itu, communication program itu kalau mau menjadi sebuah budaya di sebuah perusahaan, institusikan programnya. Jangan itu menjadi kompetensi CEO-nya saja, atau kompetensi leadernya saja. Kalau misalnya hanya kompetensi leader, nah kebetulan misalnya saya diganti seperti kemarin itu misalnya. Nah kalau kebetulan CEO-nya nggak komunikatif banget, kan jadi susah. Tapi kalau ini menjadi sebuah institusi, menjadi sebuah kewajiban, siapapun CEO-nya, berarti dia harus wajib melakukan itu sama dengan saya. Nah, itu caranya mungkin. Ya, luar biasa. Jadi yang penting niat, kemudian diagendakan dan dikerjakan sesi-sesi komunikasi ini. Nah, ini banyak kelemahan orang, niatnya aja enggak, apalagi mengagendakan, begitu ya. Jadi caranya sangat sederhana, tapi memang dibutuhkan kemauan, gitu ya Pak Budi ya. Lanjut, Pak Budi. Bagaimana mengatasi perbedaan culture dengan owner atau shareholder saat Anda memimpin? Ya, inilah yang saya bilang seorang leader ya, atau kita pun kalau mau jadi sukses ya, harapan saya adalah kita bisa memimpin derajat istilahnya saya ya, leadership 360 degrees leadership. Bagaimana caranya? Jangan berpikir bahwa kalau leader itu hanya kita melead follower. Seorang leader itu selain dari leading follow, tapi dia juga harus peers-nya yang sejajar dengan dia. Jadi kalau misalnya dia direksi, berarti direksi teman-teman satu direksi, dia harus juga pimpin itu. Bukan berarti memimpin sebagai anak buah, tapi bagaimana dia memanage, ya sebetulnya mengelola peers-nya, dan lagi managing upward namanya. Managing upward itu adalah mengelola atasan. Atasan itu bisa CEO-nya, bisa bosnya, bisa juga shareholder-nya. Jadi kalau saya sebagai CEO, atasan saya ada shareholder kan gitu. Jadi how do you manage your shareholder kan gitu. Nah, salah satu yang biasanya sulit itu adalah karena perbedaan value, perbedaan persepsi. Jadi ini yang gap ini harus kita pahami dulu. Jadi misalnya, kenapa misalnya orang Indonesia nggak banyak yang bisa menjadi CEO perusahaan asing? Padahal mereka pintar-pintar, jago-jago semua. Bukan masalah mereka tidak jago, tetapi masalah bagaimana mereka bisa memahami culture-nya orang asing itu dan menyesuaikan. Karena misalnya bagi culture-nya misalnya orang asing, kalau Anda diam saja tidak bunyi, maka Anda tidak gitu. Misalnya Anda tidak mengungkapkan pendapat dengan lantang, maka Anda dianggap tidak punya pendapat. Padahal mungkin di Indonesia kita tidak mau menyakiti hati orang kan. Kalau kita misalnya pendapatnya berbeda, lalu kita berusaha untuk tidak terlalu beda gitu. Tapi nggak benar dong kan gitu. Nah ini yang harus kita artinya seorang leader yang baik atau seorang profesional yang baik, kita harus paham sebetulnya audiens kita. Jadi kalau audiens saya adalah waktu saya bicara dengan shareholder saya orang bule-bule, orang barat, maka gaya baratnya yang saya pakai. Tapi begitu saya ke pabrik saya di Jogja, gaya Jogja yang saya bawa. Karena di Jogja tuh, aduh pusing saya. Karena saya bilang iya itu, belum tentu iya gitu. Harus 7 kali saya tanya mereka, baru saya yakin iya itu kalau di Jogja. Nah itu dan speednya tuh, aduh itu setengahnya Jakarta itu speednya. Jadi saya harus bisa menyesuaikan untuk melakukan itu gitu. Jadi knowing your audience, tahu misalnya kelebihan mereka apa, kekurangannya mereka, kita harus yang namanya fleksibel. Yang kompetensi yang saya selalu bilang sama pemimpin-pemimpin adalah pemimpin yang hebat itu harus bisa fleksibel dan harus mempunyai kemampuan untuk menerima perbedaan-perbedaan. Nah, itu yang harus diajarkan oleh kita untuk kita juga.
Baik, thank you Pak Budi. Waktu tinggal 5 atau 6 menit lagi, teman-teman masih belasan pertanyaan Pak Budi, tapi saya akan pilih beberapa saja. Beberapa pertanyaan dari teman-teman tentang bagaimana membesarkan UKM, mulai dari mana dan seterusnya, saya nggak baca lagi ya, sudah dijawab dengan tuntas. Yang saya nitip pesan mengutip dari Pak Budi Isman, jangan berpikir Anda sebagai UKM, jangan berpikir kecil. Kondisi boleh kecil, tapi mulailah dengan berpikir besar. Saat Anda mulai berpikir besar, itulah saat Anda tidak terjebak lagi dalam paradigma, saya UKM, tolong kasihani saya. Nggak ada yang mengasihani Anda, kecuali Anda mengambil tindakan. Oke? Teman-teman, yang pertanyaannya senada dengan ini, nanti tonton rekamannya lagi aja. Ya. Saya akan masuk ke pertanyaan berikutnya. Pak Budi, bagaimana sih mempertahankan karyawan yang udah kita anggap sebagai investment? Sudah keluar banyak biaya untuk karyawan tersebut, caranya bagaimana mempertahankan dia? Apakah ada tips dan trik tertentu dari Pak Budi? Silakan. Ya, jujur sekali tidak ada teori, nggak ada teori yang bisa meyakinkan Anda bisa mempertahankan 100%, nggak ada. Karena orang itu ya kalau memang dia sudah mau keluar, mau Anda kasih hutang pun dia 1 triliun mungkin dia juga akan keluar. Anda sudah cerita apapun kalau dia mau keluar, ya. Jadi artinya bagi saya gini, pertama jangan berharap bahwa orang Anda itu akan selamanya dengan Anda. Itu harus mindset yang pertama. Ya, tapi harus Anda positif gitu, positif aja bahwa kalaupun orang-orang terbaik Anda itu nanti suatu saat keluar, Anda harusnya bangga ya, karena Anda sudah menyumbangkan SDM yang terbaik Anda untuk orang lain. Makanya kalau dilihat dari perbankan itu, Citibank itu adalah misalnya universitasnya para bankir misalnya, mereka bangga gitu ya, bahwa oh itu orang Citibank, oh itu orang Citibank, oh itu orang Citibank, exit Citibank. Apakah Citibank sakit hati? Enggak, malah dia bangga. Kami di Coca-Cola juga begitu. Ya, oh ini ex Coca-Cola. Di Unilever juga begitu. Oh ini ex Unilever. Kalau di consumer goods itu pasti kalau nggak Coca-Cola, kalau nggak Unilever, kalau nggak P&G misalnya. Ya, itu adalah orang-orang CEO-nya pasti dari situ. Tapi jadi artinya mindset-nya kita jangan dulu mengatakan saya harus mempertahankan. Kenapa harus mempertahankan kan gitu ya? Loyalitas itu belum tentu bagus ya. Apalagi kalau dia tidak bagus, dia loyal. Nah celakanya orang yang tidak bagus karena tidak mau keluar, dia loyal kan gitu. Nah celakanya orang yang bagus-bagus inilah yang dicolek-colek orang luar kan gitu. Menarik. Jadi artinya apa? Nah artinya adalah kita itu yang harusnya berkewajiban untuk memberikan dia kenyamanan untuk bekerja, kenyamanan untuk dia aktualisasikan diri seperti Mas Di itu. Karena sebetulnya kalau kita lihat dari studi kasus yang saya jalankan, kenapa orang keluar dan pindah itu bukan karena uang. Uang itu adalah tapi kalau kita gali lebih dalam di dalam namanya exit interview gitu ya, sebetulnya yang sama sekali yang dipersoalkan lagi lalu yang ketiga environment-nya. Ya, environment itu adalah lingkungan kerjanya. Keempat baru adalah uangnya. Jadi kalau kita bisa memperbaiki itu, memberikan orang itu pekerjaan yang menantang, jadi maka jangan biarkan orang itu bekerja lebih lama dari 4-5 tahun di tempat yang sama dengan pekerjaan sama. Itu boring banget gitu. Karena orang itu sudah sampai di puncaknya skills-nya itu di 4-5 tahun itu. Nah, kalau itu sudah, dia sudah mulai menurun sebetulnya. Karena dia nggak ada lagi motivasinya untuk bekerja dan belajar. Nah, carilah jalan supaya memindahkan dia atau enlarge itu pekerjaannya, tambah pekerjaan yang baru. Lucunya, begitu ditambah, walaupun tidak menambah uang untuk dia malah termotivasi. Itu contohnya. Kemudian berikanlah leadership dan environment untuk bekerja yang baik. Cukup itu aja, nggak usah uangnya dulu. Itu aja sudah memperankan. Nah, kalau yang nggak bagus, nggak usah dia loyal, ngapain? Ya, buat apa orang-orang nggak bagus? Kalau saya sih, kalau orang nggak happy, akan keluar. Gitu. We got your message ya. Jadi lagi-lagi yang perlu dipikirkan adalah bagaimana kesinambungan ke depan, begitu ya Pak Budi ya. Bukan bagaimana bertahan di masa sekarang, tapi kesinambungan ke depan. Pak Budi dengan sangat menyesal 1 menit terakhir ini ya. Jadi dengan sangat menyesal. Tapi sebelumnya terima kasih banyak atas waktunya dan sharing yang luar biasa. Pengalaman puluhan tahun di perusahaan multinasional diringkas dalam 45 menit dalam sesi ini. Apakah ada satu pesan terakhir buat kami, Pak Budi, sebelum saya mengundang Pak B nanti sebagai pembicara kita seterusnya? Silakan, Pak Budi. Terima kasih. Pesan saya satu aja. Jadi kalau bagi saya secara pribadi, human capital itu betul-betul harta yang paling berharga.
Jadi jagalah harta itu dengan baik. Jangan pikir human capital itu adalah expense, tapi anggaplah dia investasi Anda. Jadi sama dengan Anda berinvestasi di tempat yang lain. Nah, maka kalau itu sudah beres, mudah-mudahan apapun persoalan Anda yang lainnya bisa beres dengan sendirinya. Itu aja sih mungkin pesan dari saya, dan mudah-mudahan saya juga nanti bisa bertemu dengan teman-teman di waktu yang lain, atau di Instagram saya, atau di blog saya dan segala macam. Terima kasih. Terima kasih Pak Budi. Salam sehat selalu, salam sukses selalu untuk Anda.